Yo, balik lagi sama gue channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate teman-teman ya untuk altcoin. Jadi hari ini sorry ya, baru malam bisa bikin videonya. Setelah kemarin ada update ya untuk Bitcoin dan juga BOME. So hari ini kita akan bahas meme coin, tapi temanya itu Doge ya, kayak Doge, Shiba, dan Floki gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman kalau setuju, besok tentu akan saya update untuk Bitcoin. Dan sore semoga saya ada ya untuk update altcoin. Nah, kalian bisa request di bawah kolom komentar ya video ini. Kira-kira altcoin apa yang pengen dibahas. Dan ya sebelum-sebelumnya ini ada BOME, BNB, PP, Shiba, Solana, Chainlink. Ya ini udah beberapa saya update. Lumayan banyak nih teman-teman ya untuk beberapa altcoin sebelumnya. Ada TH, Cake, OM, P Network juga gitu ya. So tanpa basa-basi kita langsung aja ya bahas teman-teman. Kita lihat Doge dulu ya. Sebenarnya ini Doge kalau kita lihat ini pakai chart yang KuCoin kah ada? Yap ya di sini teman-teman ya. Kita lihat untuk chart kita pakai yang KuCoin deh ya. Oke. Doge ini kemarin udah perform bagus banget teman-teman. Tentu kalau kita lihat secara garis besarnya ini adalah high sebelumnya yang udah mampu di take out dengan impulsif banget nih. Tuh, dengan impulsif banget. Oke, dia bikin higher high. Ya. Dan sekarang kita belum ada nih ya yang namanya higher low. Dimana di sini kita bisa lihat ya ini sebagai low point sebelumnya ya. Dan semoga sekali lagi semoga di area ini adalah higher low-nya dia, teman-teman. Jadi selama memang di sini kita masih ketahan, masih oke lah. Setidaknya di sekitar 0,14 dolar, sekitar area itu 0,14, 0,15, 0,16. Sekitar area itu. Kenapa saya tanda area itu? Ini adalah previous area dimana menjadi SNR nih pada pergerakan Doge secara daily pada pergerakan sebelum-sebelumnya ya. Dan kalau kita lihat pada movement terakhirnya pun di sini ya, dia terakhir kali naik retest sebelum lanjut naik ngepam lagi nih teman-teman ya. Dan akhirnya sekarang Doge posisinya sudah terkoreksi lagi, balik koreksi. Kemarin kan sempat ngepam nih teman-teman ya, sempat ngepam, kemudian dia ketahan ya. Tuh, ketahan di area supply-nya dia ya di sekitar 0,2 dolar, angka psikologis juga. Akhirnya balik kandang lagi. Balik lagi ke low point sebelumnya, retracement sampai 100%. Jadi kemarin ini cuman apa ya bisa dibilang? Cuman dikasih angin segar sebentar kayak gini nih. Kayak gini. Tuh, ya. Kayak begini juga. Ya, naik, drop lagi tuh, teman-teman. Ya, jadi sangat-sangat disayangkan untuk Doge ya. Mungkin teman-teman bisa pantau nih. Ya. Besok udah Senin, memasuki minggu yang baru ya. Udah tanggal 31 ya besok. Kemudian Selasanya udah tanggal 1. Jadi ya mungkin bisa dipantau area bawah ini. Kemungkinan besar akan di-retest lagi, teman-teman. Jadi bisa dipantau ya untuk zonasi bawah, untuk yang naiknya Doge gimana nih. Ya. Kemudian apakah worth it untuk cicil Doge ya, balik lagi teman-teman. Kalau misalkan untuk cicil untuk long termnya, tentu teman-teman bisa lihat ya risk and rewardnya dulu nih. Oke, di mana nih? Oke, di sini ada area bottomnya dia. Ya di sini. Nih, ini bottomnya dia nih. Ya 0,047 sampai 65 dolar. Oke, kemudian ini adalah higher low-nya dia. Yang tadi saya mention. Oke, berarti di sini kita bisa lihat mengkategorikan 3 area 1, area kedua, area ketiga. Jadi let's say kalau teman-teman mau melakukan pembelian Doge pun bisa dicicil di ketiga area ini. Gitu. Oke, ini ada tahanan kuat nih, ya. Tuh, historinya oke, dia kuat nahan di situ. Oke, berarti kita bisa bagi menjadi 3. Ya, dengan pertimbangan yang matang tentunya ya. Teman-teman harus research lagi mengenai Doge gimana, tapi secara teknikal ini yang bisa saya sampaikan ya. Teman-teman bisa pantau nih dari low, higher low, and then potensi higher low ya. Tentu beberapa area ini mempunyai tahanan yang cukup kuat ya. Nggak ada yang menjamin pasti akan kuat, tapi setidaknya kita mempunyai historical movementnya, maka kita bisa mempunyai apa ya, alternatif lah, dan juga pilihan. Oke, kira-kira di area berapa bisa melakukan cicil beli untuk Doge ya. Selain itu ya ini totally masih bearish ya teman-teman. Kita bisa lihat nih secara struktur pun ini adalah high ya, kemudian di sini ada lower high, and then ya ini terus-terusan di lower high sampai terakhir pun di sini create lower high lagi teman-teman ya. Jadi memang secara struktur belum patah. Yang kita perlukan adalah setidaknya
Ya kalau memang kita mendapatkan good news, ya untuk Doge dia bisa patah tren kayak gini dulu aja. Nah untuk dia bisa melanjutkan penguatannya. Selama ini belum kejadian nih, ya nih kamu lihat ya kayak gini ini belum kejadian, ya udah Doge akan bermain di range bawah atau lebih bawahnya lagi. Itu yang bisa di take note untuk Doge. Minimal kalau kita lihat secara time frame 4 jamnya, yang 4 jamnya sih ini terus-terusan ya, perlahan turun. Sebelumnya di sini ada rejection. Ini turunnya terbatas banget nih. Tuh, dicicil turunnya. Ya, tapi terus-terusan berarti kan memang adanya selling pressure ya yang tidak terlalu signifikan, tapi somehow di situ juga buyersnya itu nggak ada, teman-teman. Ya akhirnya muncul kayak gini, walaupun korektif tapi turun terus gitu ya, belum ada yang mau beli lagi. Padahal sebelumnya udah bagus banget nih secara hourly time frame. Di sini ada triangle ya, dia break kurang lebih sama ya seperti altcoin lainnya, dia break retest, kemudian lanjut naik lagi ya, ketahan di area supply, kemudian udah lanjut lagi turun ya, retracement 100% teman-teman. Nih tuh sebelum dia rally gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa pantau area di bawah waktu dia bikin wick. Dan ya karena memang situasi sekarang ini belum menguntungkan lah ya. Itu untuk Doge. Dan Shiba gimana? Shiba sebenarnya masih sama ya. Sedikit reminder, di sini adanya area trend resistance yang sangat-sangat strong. By the time kemarin dia adanya rebound, maka yang perlu saya lihat adalah dia wajib ya break dari dua area ini. Ya kemudian retracement baru bisa dimanfaatkan untuk dia lanjut naik. Tapi sayangnya dia cuman bikin tail candle ternyata. Tuh kalau saya geser tuh ya, dia cuman bikin tail candle dan gak mampu close atau break dengan impulsif. Dia bikin tail candle, kemudian dia break juga ya terhadap MA21 teranan supportnya, dan hasil dia udah retrace balik nih 100% teman-teman. Ya ini yang saya bilang, dia retracement 100%. Kurang lebih sama juga ya kayak Doge nih. Ya udah patah lagi itunya, dan dia lagi tes area order block di area bawah yang sebelumnya mampu ngangkat harganya Shiba ngepam. Jadi sayang banget sebenarnya untuk market ya, bener-bener cuma dimainin doang. Overall dia cuma sideways, belum kemana-mana teman-teman. Nah untuk Shiba ini bisa menjadi area pantauan di 0,0122 sampai 125 dolar. Kalau area ini jebol teman-teman, bisa bahkan kita harus bersiap ya, dia testing di zona bawah ini ya, waktu dia bikin shadow nih pada pergerakan 11 Maret itu di sekitar 0,0108 sampai 11513 dolar ya. Jadi ini bisa menjadi dua area pantauan untuk yang nanyain Shiba gimana, karena yang terakhir kali adanya reject strong, maka ya kita pantau dua area ini aja terdekatnya ya. Kemudian secara hourly gimana ya, sebenarnya hourly juga di sini dia nggak respect ya. Di sini kan kita bisa lihat sebelumnya ada resistance dan adanya sempat dia retracement kecil di sini, tapi dijebol gitu aja teman-teman ya. Tuh nggak di respect sama sekali di 0,0133 dolarnya ya. Ini benar-benar nggak di respect sama Shiba. Alhasil harganya closing di bawah, kemudian melanjutkan penurunannya. Di sini juga nih, ini ada tahanan sih kecil tuh, sempat ketahan kemudian lanjut longsor lagi dan baru ketahan di level ini. Jadi ini ada 1-2 tahanan itu dibablas aja teman-teman, udah kayak nggak ada apa-apa gitu loh ya. Jadi menandakan memang market saat ini benar-benar takut ya untuk tanggal 2 nanti perihal tarif dagangnya Donald Trump gitu ya. Market benar-benar dalam kondisi takut dan juga minim likuiditas juga. Itu untuk Shiba. Jadi secara struktur ya di sini belum gimana inilah. Cuman kalau misalkan dia mantul pun ya teman-teman bisa pantau area ini. Ya mungkin mau manfaatkan short dan lain sebagainya, teman-teman bisa pantau dulu area terdekatnya di 0,0131 sampai 13455 dolar. Ya ini untuk Shiba, yang nanyain Shiba nih ya. Floki gimana ya? Ini Floki ya balik ke area support SNR kuatnya ya pada 2023 nih, dia lagi sempat di testing. Kemudian kemarin ini terakhir saya bahas mungkin di awal-awal atau pertengahan Februari lah ya teman-teman. Yang perlu kita lihat adalah dari Floki ini secara daily dia harus mampu break dulu nih di SNR sebelumnya di box putih ini sekitar 0,0111 dolar ya. Dia break mungkin ketahan di area supply di 0,0134 144 dolar, retracement balik ke box putihnya before dia going up. Tapi ada skenario lain adalah dia naiknya bertahap ya sesuai garis merah ini sebelum dia lanjut turun. Dan sayangnya dia retest di MA21 aja nih nggak mampu break gitu ya, udah lanjut turun, berarti kan benar-benar lemas nih untuk Floki. Dan by the time kalau kita lihat lebih detail lagi, sebelumnya ini sempat run up juga nih sama seperti
altcoin lainnya. Nih adanya trend resistance, di sini adanya trend support, ya adanya triangle dia break, and ya so far sih cuman ketahan di area supply aja di sini ya. Tuh teman-teman di 0,0741 sampai 76 dolar. Kemudian break lagi, turun lagi, dan bahkan ini lebih ekstrim turunnya. Kalau tadi kita lihat di Shiba, ya ini retrace 100% ya di waktu dia konsolidasi nih. Doge juga sama, Floki kalau sama kayak Doge dan Shiba harusnya minimal dia ketahan di sini nih. 0,060 sampai 623 dolar gitu. Minimal nih, teman-teman. Kalau sama kayak Doge ataupun Floki. Tapi enggak nih, tuh. Dia lebih bawah lagi, menandakan memang lebih lemas lagi nih pergerakannya di Floki, teman-teman. Ya, jadi so far yang saya lihat ya siap-siap lah untuk Floki akan turun lebih bawah lagi ya di sekitar range 0,05354 dolar. Ya di range area sini nih. Area bawahnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat secara hourly-nya gimana, 4 jam lebih detail lagi. Nah, nih 4 jam. Ini area tahanannya dibablas gitu aja. Nggak ada pemantulan, teman-teman. Ya. Dan di sini beberapa area tahanan supportnya pun belum, nggak mampu lah menahan laju koreksi atau penurunannya. Somehow di area sini dia mendapatkan reaksi nih, baru dapat reaksi nih. Ya. Ini saya tandain, oke. 0,0056 sampai 577 dolar. Ya, jadi kalau misalkan di sini dia masih mendapatkan reaksi setelah turun lebih bawah ketimbang Doge dan Shiba, maka ini menjadi next area yang bisa teman-teman perhatikan ya, SNR sebelumnya. Plus ada EMA21 time frame 4 jam. Jadi kalau misalkan let's say dia dari sini dia perlahan naik kayak gini ya, pelan-pelan begini, wah ini bisa pertanda untuk dia lanjut turun lebih bawah, karena ya kita belum mendapatkan retracement atas penurunan yang signifikan kayak gini, teman-teman. Jadi ya at least kalau memang kita ambil dari high to low saat ini, kemudian kita ambil aja 0,3 sampai 0,5-nya, ya maka mungkin akan sekitar area itu aja ya maksimalnya untuk dia naik bertahap sebelum dia melanjutkan penurunan lebih lanjut. Ini di sekitar 0,064 sampai 664 dolar. Ya ini untuk Floki. Jadi overall Floki, Shiba dan Doge belum adanya sinyal-sinyal positif, teman-teman. Sekali lagi ya tentu bisa diperhatikan aja kalau memang dia nanti adanya retracement di beberapa area yang tadi saya mention, terutama Doge juga ada EMA21 nya juga time frame 4 jam sekitar 0,177 0,182, itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman sekalian tuh. Sebelumnya juga SNR dan ini high ataupun yang terakhir dia mendapatkan rejection kembali. Ya mungkin bisa dipakai untuk secara jangka pendek, trading jangka pendek. Itu aja teman-teman. Di tengah market yang kurang mendukung seperti ini, gak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua yang merayakan. Maaf juga jika selama ini saya bikin konten ada salah-salah kata. Ya jadi ya have fun untuk teman-teman yang sudah berkumpul sama keluarganya, nikmatin dulu ya liburannya, dan ya sampai jumpa untuk next video sama profit teman-teman.